Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar asas teknik kimia mengenai kesetimbangan fasa dan diagram fasa. Nah, sebelumnya Ibu menggunakan PPT dari Ibu Raudah STMSC yang merupakan dosen Universitas Negeri Semarang. Kesetimbangan fasa. Nah, sebelum kita belajar mengenai kesetimbangan fasa, kita akan belajar dulu mengenai sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Oke, sistem adalah objek yang akan kita pelajari, sementara lingkungan adalah sesuatu di luar sistem yang kita pelajari. Misalnya, kalau kita punya sebuah beker gelas, kemudian beker gelas ini kita isi air dengan banyak tertentu, dan air inilah yang akan kita pelajari, maka air ini disebut sebagai sistem, sementara beker gelas dan lingkungan sekitarnya ini disebut sebagai lingkungan. Jadi objek yang kita pelajari yaitu air merupakan sistem, sementara di luar sistem berupa beker gelas dan lingkungan sekitarnya ini kita sebut sebagai lingkungan. Nah, biasanya pada suatu sistem itu terdiri ada yang homogen dan ada yang heterogen. Homogen itu maksudnya dalam sistem tersebut hanya terdiri dari satu komponen saja, sementara kalau heterogen terdiri dari dua komponen atau lebih. Namun walaupun terdiri dari komponen-komponen yang berbeda, sebetulnya di dalam sistem heterogen tersebut ada bagian-bagian homogen yang saling bersentuhan satu sama lain membentuk sebuah sistem tapi memiliki batas yang jelas. Nah, bagian homogen inilah yang kita sebut sebagai fasa, dan biasanya fasa ini dapat kita pisahkan secara mekanik. Apa itu fasa? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian bagaimana sih sistem itu di dalam sistem itu terjadi sebuah kesetimbangan, bisa terjadi sebuah kesetimbangan fasa. Ini terjadi karena tekanan dan temperatur di seluruh bagian sistem ini memiliki nilai yang sama. Artinya seluruh bagian pada sistem tersebut memiliki tekanan dan temperatur yang sama pada semua bagian. Nah, untuk mencapai kesetimbangan fasa dari sebuah sistem ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memiliki lebih dari satu fase. Walaupun materinya berbeda, tapi fasenya harus sama. Fasenya harus lebih dari satu. Kemudian terjadi perpindahan reversible, artinya perpindahan bolak-balik pada spesi kimia dari satu fasa ke fasa yang lain.